Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 ya. Alhamdulillah, kemarin kita di subtema 1 sudah masuk pembelajaran ketiga. Nah, berarti hari ini kita masuk ke subtema yang kedua ya. Ada apa hari ini? Coba kita lihat ya untuk materi hari ini. Nah, ini dia. Sekarang kita masih di tema 3 ya, yaitu kegiatanku. Lalu di subtema 2, kegiatan siang hari. Nah, kalau kemarin di subtema 1, kita membahas tentang kegiatan di pagi hari. Nah, untuk di subtema kedua, yaitu kegiatan di siang hari ya. Ini mohon maaf ya kalau ada backsound yang terdengar begitu. Kebetulan memang di saat ini di sekolah sedang ada yang membangun gitu ya. Jadi suka ada backsound yang mengiringi gitu ya. Oke, nah ini pertemuan pertama kita ya, anak soleh dan soleha. Hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Fokus materi kita pada hari ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi aturan sehari-hari yang berlaku di rumah. Dan yang kedua, anak soleh dan soleha mampu merinci ungkapan perintah kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang ungkapan tolong, nah sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang ungkapan perintah, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ke PPKN dulu ya hari ini. Kita mulai ke PPKN dulu. Nah, silahkan ya, simak cerita berikut ya. Kegiatan Ali di siang hari. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang kegiatan Ali di siang hari. Kita baca sama-sama ya. Ali adalah anak yang rajin. Di siang hari, Ali pulang sekolah. Ia pulang dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Setiba di rumah, Ali mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ali mencium tangan ibunya. Nah ya, jadi ini ternyata kegiatan Ali di siang hari ini kalau kita sekolahnya normal begitu. Kalau sekarang sepertinya kita semua masih di rumah ya sekolahnya ya. Jadi ini kegiatan Ali di siang hari setelah pulang sekolah ya. Nah, setelah itu apa yang Ali lakukan? Ali melepas sepatu dan meletakkannya di rak sepatu. Nah, jadi setelah pulang sekolah tadi, ya, di sini kan setiba di rumah, Ali mengetuk pintu, mengucapkan salam, lalu mencium tangan ibunya. Lalu Ali melepas sepatu dan meletakkannya di rak sepatu. Ali meletakkan tas lalu berganti baju. Ali mencuci tangan lalu makan siang. Sebelum dan sesudah makan, Ali berdoa. Setelah makan, Ali berwudu. Ali sholat duhur di awal waktu. Selesai sholat, Ali tidur siang dengan nyenyak. Nah ya, itu tadi cerita tentang Ali. Nah sekarang ada lagi nih cerita tentang kebiasaan Siti katanya ya. Kebiasaan Siti sepulang sekolah ya. Kita baca lagi ya. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Nah ya, tadi kita sudah menyaksikan dua cerita ya. Dua cerita tentang kebiasaan Ali dan kebiasaan Siti. Ternyata mereka memiliki kebiasaan yang berbeda ya. Kalau kita ulang lagi di sini, lihat lagi bahwa Ali itu siang-siang ya. Ada ininya ya, ada tidur siangnya gitu. Tapi kalau Siti lebih senang mengulang pelajaran kalau siang-siang itu begitu ya. Jadi ini memang kebiasaan yang berbeda. Mungkin anak soleh dan soleha juga di rumah memiliki
kebiasaan yang berbeda juga di siang hari. Ya, mungkin ada yang bermain dengan tetangganya, atau mungkin ada yang membantu ibu menyiapkan makan siang, seperti itu ya. Jadi bisa bisa saja anak soleh dan soleha memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya. Oke, nah banyak sekali kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di siang hari, seperti yang dilakukan Ali dan Siti. Apa contohnya? Ya, contohnya yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Tentu saja ini sepulang sekolah tadi ya, atau sepulang bermain mungkin ya. Lalu, meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, anak soleh dan soleha juga ya, kalau dari mana-mana gitu ya. Misalnya mau masuk ke rumah, itu sendalnya, sepatunya disimpan lagi di tempatnya ya. Jadi jangan berantakan begitu ya. Lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, mencuci tangan itu tidak hanya sebelum dan sesudah makan ya, tapi harus sesering mungkin begitu ya. Lalu berwudu sebelum sholat zuhur. Tentu saja ya, sebelum sholat kita harus berwudu ya. Lalu sholat zuhur di awal waktu. Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi jangan dinanti-nanti. Kalau dinanti-nanti nanti keburu males loh. Dan waktunya keburu habis ya. Jadi harus di awal waktu itu lebih baik ya. Lalu membaca buku. Ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di siang hari ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa gambar nih di sini ya. Coba menurut anak soleh dan soleha, manakah kebiasaan yang baik dan manakah kebiasaan yang kurang baik? Coba ya, kita lihat di sini. Ini ada sebuah gambar seorang anak mencium tangan ibunya. Apakah ini kebiasaan baik atau tidak baik? Lalu di gambar berikutnya, seorang anak yang menyimpan sepatu di raknya. Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Lalu ada anak yang sedang tidur siang. Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Lalu bagaimana dengan anak yang sedang menyapu? Nah, apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Lalu bagaimana dengan anak yang ini kayaknya berantakan ya, menyimpan sepatunya dan sendalnya tidak di tempatnya nih. Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Bagaimana dengan mencuci tangan? Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Bagaimana dengan ini? Menonton TV sambil tiduran, makan snacknya berantakan. Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Lalu bagaimana dengan yang membaca di siang hari seperti ini? Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik? Sudah menjawab, sudah menyimpan jawabannya? Coba ya, kita bandingkan ya. Ada yang sama nggak jawabannya sama Bu Gina ya? Coba kita cek ya. Nah, jadi dari gambar yang sudah kita bahas tadi, ini ada yang di checklist hijau, artinya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Dan yang disilang merah, tetot, itu adalah kebiasaan yang tidak baik ya. Sama nggak jawabannya? Wah, sama ya pasti ya. Keren. Oke, nah sekarang bagaimana dengan anak soleh dan soleha? Coba, kebiasaan anak soleh dan soleha di siang hari apa? Apakah ada yang sama dengan gambar-gambar seperti ini? Apakah ada yang membereskan rak sepatu, atau mungkin tidur siang, atau mungkin menyapu, atau mungkin mencuci tangan begitu ya, atau mungkin membaca? Apakah anak soleh dan soleha ada yang sama atau mungkin punya kegiatan sendiri? Nah, mungkin ada yang mengaji ya, ada juga kan yang mengaji di siang hari, boleh ya. Terus ada apa lagi? Misalnya membantu ibu menyiapkan makan siang, boleh ya. Jadi, nah sekarang coba anak soleh dan soleha ceritakan kebiasaan anak soleh dan soleha di siang hari ya. Silahkan boleh direkam ceritanya melalui video, dikirimkan ke WA saja ya. Oke. Nah,
itu tadi PPKN kita, pembelajaran PPKN kita. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke bahasa Indonesia. Tapi anak dan soleha, jika merasa lelah atau merasa ingin istirahat dulu, silahkan ya istirahat dulu 5-10 menit. Setelah itu masuk lagi ke classroom-nya, silahkan disimak lagi video dimulai dari bahasa Indonesia ini ya. Kalau Bu Gina ini akan langsung saja ke pembahasan bahasa Indonesia. Kalau anak soleh dan soleha merasa, Ibu aku masih kuat ya, aku belum capek nih tadi menyimaknya, boleh ya, silahkan langsung lagi disimak lagi bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalnya, aduh tadi kayaknya matanya agak lelah gitu ya, melihat ke handphone atau ke laptopnya, boleh istirahat dulu 5-10 menit ya. Bu Gina akan lanjut ya, oke? Baik, langsung saja kita ke pembahasan bahasa Indonesia. Seperti yang tadi di tujuan awal, hari ini kita akan mempelajari ungkapan perintah ya. Seperti apa itu? Nah, kalimat perintah ya. Nah, simak percakapan berikut ini ya. Wah, ini ada Ibu sama Ali. Berarti Bu Gina harus suaranya suara Ali ya. Suara Ali seperti apa ya? Seperti ini. Oh, mungkin boleh ya, seperti itu ya. Oke, kita simak percakapan berikut ini ya. Makan yang banyak ya, Nak. Baik, Bu. Habiskanlah makananmu, Ali. Mengapa makanan harus selalu dihabiskan, Bu? Menyisakan makanan termasuk perilaku mubazir. Allah tidak menyukai perilaku mubazir. Makanan harus kita habiskan. Semoga makanan yang kita makan menjadi berkah. Baiklah Bu, Ali akan menghabiskannya. Nah, itu ya. Itu adalah percakapan antara Ibu dan Ali. Nah, pada percakapan tersebut ada kalimat perintah loh. Coba anak saya dan soleha bisa menebak atau bisa mungkin menunjuk ya kalimat perintah yang dimaksud itu yang mana? Yang mana? Ya, tentu saja yang ini ya, yang ditebalkan ya. Habiskanlah makananmu, Ali. Ini adalah perintah Ibu kepada Ali untuk menghabiskan makanannya. Ya, seperti itu. Nah, kalimat perintah itu apa sih, soleh-soleha? Kalimat perintah digunakan untuk memerintah seseorang. Ya, jadi meminta seseorang melakukan sesuatu, begitu ya. Memerintah seseorang harus diucapkan dengan sopan. Nah, ini yang penting. Seperti meminta tolong di pembelajaran kita yang kemarin, memerintah seseorang juga harus dengan sopan ya. Karena kalau tidak sopan orang tidak suka ya. Misalkan, ini dong. Nah, misalnya seperti itu, orang tidak suka. Tapi ucapkanlah dengan sopan. Ingat, berkata sopan merupakan ciri dari akhlak yang baik ya. Dan itu sangat disenangi oleh Allah ya. Kalimat perintah biasanya diawali dengan kata perintah seperti buanglah, bukalah, cucilah, rapikan, dan sebagainya. Ya, ini ada contoh nih. Contohnya apa? Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini adalah perintah untuk membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, maaf. Rapikan kembali mainanmu, Dava ya. Misalnya ada ya mamahnya Dava nih misalnya memerintahkan untuk merapikan mainannya ya. Rapikan kembali mainanmu, Dava misalnya. Lalu bisa juga contohnya cucilah tanganmu sebelum makan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kata perintah. Pokoknya kalimat perintah itu adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Oke? Nah, perlu diingat ya, kalimat perintah sebaiknya tidak diucapkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Apalagi jika diucapkan dengan sekehendak sendiri. Ya, kalimat perintah biasanya diucapkan orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Seperti orang tua kepada anaknya atau guru kepada muridnya. Lalu bagaimana kalau kita mau memerintah ibu kita ya misalnya. Nah, itu bukan kalimat perintah namanya itu, tapi kalimat tolong ya yang kemarin kita kita pelajari seperti itu ya.
Oke. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Coba anak soleh dan soleha buatlah 3 kalimat perintah. Ya, silahkan tulis di buku, tulis tematikmu. Boleh contohnya perintah ayah kepada anak soleh dan soleha, atau ibu kepada anak soleh dan soleha, atau anak soleh dan soleha kepada adiknya. Boleh, silahkan. Ditulis ya kalimat perintahnya. Di buku tulis tematik 3 saja. Tapi kalau misalnya, ibu aku maunya 5. Oh boleh banget ya. Minimal 3 ya. Oke. Baik anak soleh dan soleha, alhamdulillah materi hari ini selesai ya. Tadi untuk tugasnya untuk PPKN menceritakan kebiasaan di siang hari. Lalu yang berikutnya untuk bahasa Indonesia membuat 3 kalimat perintah seperti itu ya. Oke anak soleh dan soleha, itu saja pemaparan atau materi kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Masih ada hari esok ya untuk pembelajaran berikutnya. Anak soleh dan soleha, tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku sekarang ya di masa pandemi ini, seperti memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Dan tolong jangan dulu bepergian ya, apalagi ke tempat ramai dan berkerumun ya. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Ingat, rumah adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman untuk anak soleh dan soleha ya. Maaf tadi ada gangguan ya. Nah seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Jadi silahkan anak soleh dan soleha jaga kesehatan ya, jangan lupa ya. Oke, baiklah kalau begitu Bu Gina pamit dulu untuk hari ini. Terima kasih anak soleh dan soleha, jaga terus semangatnya. Kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu, dan semoga pandemi ini berakhir, kita bisa ketemu di sekolah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat, sehat.